Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Candice. Di video kali ini saya akan bahas satu buku, yaitu buku kedua dari seri Artemis Fowl. Karangannya si Owen Cover. Ini dia. Mari kita langsung masuk ke hipnosisnya tanpa berlama-lama lagi. Artemis Fowl, otak kriminal paling pintar dan berbahaya di dunia. Meski baru berusia 13 tahun, kembali berpetualang. Ia mendapat email video yang berisi permintaan tebusan. Korban penculikannya yaitu ayahnya yang hilang dan dinyatakan meninggal di Arktik Kutub Utara. Ketika bergegas menyelamatkan sang ayah, Artemis lagi-lagi harus berurusan dengan Kapten Short dan para peri. Ia dituduh menjadi dalang di balik perdagangan senjata ilegal kelas A di dunia bawah. Artemis menyangkal dan dengan cerdik membuat kesepakatan. Ia akan membantu kaum peri menangkap si biang kerok ini bila mereka mau membantunya membebaskan ayahnya. Nah, itu tadi hipnosisnya. Sekarang kita masuk ke reviewnya. Buku kedua dari serial Artemis Fowl yang saya baca, jujur, buku pertamanya tidak membuat saya terkesan. Nanti saya taruh linknya di bawah kalau mau melihat saya mereview buku Artemis Fowl yang pertama. Terus, kenapa saya lanjut membaca buku keduanya? Sederhana, soalnya saya sudah membeli buku ini sampai 7 seri. Ada beberapa plus dan minus dalam buku seri ini ketimbang prequelnya. Plus yang pertama, secara karakter, saya lebih suka Artemis Fowl di buku ini daripada di buku yang pertama. Di buku 1 saya menangkap kesan si Artemis Fowl ini sebagai snorty little brat. Di sini dia terlihat lebih bekerja sama dan less bratty. Perkembangan karakter yang menarik. Mengingat di awal buku, dia masih digambarkan sebagai bocah sombong. Mungkin memang perkembangan yang seperti ini menjadi target si penulis. Plus yang kedua, saya lebih suka dengan ceritanya secara keseluruhan. Lebih berorientasi aksi dan menggabungkan otak dan otot secara seimbang. Kerjasama antara kedua kubu, yaitu si Artemis dan Batrel, dan Holly, Rod, juga berhasil dikemas secara baik. Benar-benar menghadapi susah dan senang bareng. Plus ketiga, the ending was brilliant. Yang saya maksud ending di sini bukan akhir plot. Masalah sabotase dan pemberontakan dunia bawah. Yang itu mah standar. Yang saya bicarakan ini plot dari misi penyelamatan ayahnya si Artemis. Strategi yang digunakan si Artemis ini sangat baik dan kreatif. Saya sampai bilang wow pas baca bagian itu. Selain itu, di sini juga ada contoh penulisan yang baik, yakni cara menuliskan satu unsur atau benda yang memainkan peranan penting di akhir dan sudah dimunculkan sejak awal, dengan cara membuat pembaca tidak berpikir bahwa unsur atau benda itu memainkan peranan penting. Plusnya sudah, kita sekarang bergerak ke minusnya. Pertama, si pengarang terlalu cepat memperlihatkan secara gamblang siapa yang jahat dalam cerita. Mas Owen ini nggak tahu kenapa tidak mau menyimpan siapa si penjahat sebenarnya, baru memunculkannya di sepertiga terakhir buku. Tapi Mas Owen ini malah jelas-jelas bilang ini nih yang jahat di bab 5. Apa mungkin untuk mempermudah penulisan? Jadi dia tidak perlu repot-repot membangun selubungan dalam tiap adegan? Atau mungkin juga untuk menghindari dari pembaca yang berkomentar, tuh kan bener ini yang jahat. Bisa jadi. Minus kedua sih tidak fatal soal sci-fi buku ini. Soal sci-fi buku ini, porsinya kurang banget. Kalau dibandingkan dengan buku 1 yang sci-fi-nya bertebaran di mana-mana. Sci-fi di buku ini cuma seiprit. Itu pun banyaknya dimunculkan dalam teknologi peri. Yang ketiga, dan yang paling fatal menurutku, yaitu soal point of view. Point of view di sini benar-benar bebas sebebas-bebasnya. Mas Owen Cover ini kembali menggunakan
teknik multi-puff seperti di buku pertama. Bedanya di buku 1, multi-puffnya digunakan secara rapi dan jelas perpindahannya. Di buku kedua ini, kerapian itu tidak ada. Benar-benar pindah sesuka hati. Sampai kadang saya bingung, ini pemikiran siapa sih? Ini adegan punya siapa sih? Soal puff ini juga salah satu faktor yang menghambat saya dalam proses membaca. Saya tertatih-tatih untuk menghabiskan buku ini. Dan beberapa kali stop karena masalah puff. Yang kadang menjengkelkan dan menguras energi. So, overall, cukup berimbang ya kalau saya bilang plus dan minusnya. Hal-hal yang tidak saya sukai di buku 1 sudah hilang. Tapi sebagai gantinya, masalah baru malah muncul di buku kedua ini. Awalnya sih saya mau kasih 4 bintang, tapi karena puff ini saya jadi kasih 3,5 bintang. Semoga di buku 3 ini lebih bagus ya tata letaknya, puffnya. Hope I like it. So, itu tadi review saya tentang buku Artemis Fowl yang kedua. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah menarik atau enggak sama sekali? Komen di bawah. Kita bincang-bincang di sana. And thank you for watching. See you in my next video. And bye-bye.